Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas kisah seorang penulis Bulughul Maram, yaitu Ibnu Hajar Asqalani, dengan nama lengkapnya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibni Ali ibni Hajar Asqalani. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibni Ali ibni Hajar Asqalani adalah Syekhul Islam, pembela sunnah dan hakim utama, dikenal juga sebagai Abu Al-Fadl. Ibnu Hajar disegani karena sangat cerdas dan terhormat. Ibnu Hajar juga pernah menjabat sebagai qadi, yaitu hakim. Selain sebagai penulis, ia juga mengajar dan berfatwa. Terlahir dari seorang ayah yang merupakan salah seorang pakar di bidang fikih, bahasa Arab, qiraat dan sastra. Ibnu Hajar lahir pada 12 Sya'ban 773 Hijriah di Mesir. Ia tumbuh di Mesir dan setelah ibunya meninggal, ia diasuh oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan. Ayahnya tidak pernah membawanya ke toko buku kecuali setelah ia berumur 5 tahun. Ia hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Ia juga hafal kitab Al-Umdah, Al-Hawi, Al-Saghir, Mukhtasar bin Mukhtasar Ibni Hajib, Al-Asli, Mulhat, Al-I'rab, dan yang lainnya. Kitab yang pertama kali ia pelajari adalah Al-Umdah. Ia berguru kepada Al-Jamal ibn Zahirah di Makkah. Selain itu, ia juga belajar kepada As-Sadr Al-Absti di Kairo. Semangat yang menekuni bidang keilmuan sempat memudar karena merasa tidak ada yang mendukungnya sampai ia berusia 17 tahun. Ia kemudian kembali belajar dengan tekun kepada salah seorang guru yang menerima wasiat untuk memeliharanya, yaitu Allama Asy-Syams Ibnu Qatan, yang membekalinya sebagai bidang ilmu seperti fikih, bahasa Arab, ilmu hisab, serta pemahaman atas sebagian besar isi kitab Al-Hawi. Di samping itu, ia juga belajar fikih dan bahasa Arab kepada An-Nur Ad-Dami. Guru fikih lainnya adalah Al-Anbasi. Ibnu Hajar juga belajar fikih kepada Al-Bulkini dengan menghadiri beberapa pengajiannya tentang fikih dan membaca sebagian besarnya. Sebagian besar kitab Ar-Raudhah serta menuliskan cara pinggirnya. Ia juga pernah belajar secara khusus kepada Ibni Al-Mulaqan dalam membaca sebagian besar syarhnya atas kitab Al-Minhaj. Kemudian Ibnu Hajar belajar kepada Izzuddin Ibnu Jama'ah sebagai cabang ilmu dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu sejak 790 Hijriah sampai Syekh Izzuddin wafat pada 819 Hijriah. Ia ikut pula mengomentari sebagian syarh Syekh Izzuddin atas kitab Al-Jam'u Al-Jawami. Ibnu Hajar menghadiri sejumlah pengajian yang disampaikan oleh Al-Ammam Al-Khawarizmi sebagai bahasa Arab kepada Al-Fairuz Zabidi, penyusun Al-Qamus. Ia juga belajar bahasa kepada Al-Ghomari dan Muhib Ibni Hashim, belajar ilmu qiraah Sa'bah kepada Al-Burhan At-Tanuki, dan mendalami berbagai disiplin ilmu hingga mencapai titik puncaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarunia Ibnu Hajar dengan rasa cintanya kepada ilmu hadis, sehingga ia pun mempelajari ilmu hadis ini dengan berbagai pembahasannya. Ia belajar hadis untuk pertama kalinya pada 793 Hijriah, tapi baru mendalaminya pada 796 Hijriah. Mempelajari hadis menurut pengakuan Ibnu Hajar dalam tulisannya dapat menghilangkan hijab, penghalang, membukakan pintu berkah, memacu semangat untuk berhasil
dan mendatangkan hidayah. Oleh karena itu, Ibnu Hajar sangat serius mempelajarinya dari para ulama hadis yang ada pada saat itu. Ia tinggal bersama Al-Zain Al-Iraqi selama 10 tahun untuk mempelajari sebagian besar karyanya serta karya ulama lainnya. Ibnu Hajar melakukan pengembaraan ke negara-negara Syams dan Hijaz untuk belajar dari banyak guru, sehingga jumlah gurunya saat itu tidak ada yang menyamai. Para guru yang memberikan izin untuk berfatwa, mengajar dan menyebarluaskan hadis dengan menelaah, membacakan dan menulis kitab-kitab. Mayoritas dalam bidang hadis yang berjumlah lebih dari 150 karya. Semua karyanya mendapat sambutan sangat baik diterima oleh umat, terutama kitab Al-Fath Al-Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar memiliki pendirian yang teguh untuk tidak melihat dan dalam jabatan pemerintahan, sehingga ketika As-Sadis Al-Munawi menawarkan kepadanya untuk menggantikan posisi sebagai qadhi, ia menolaknya. Namun kemudian Sultan Al-Muayyad mempercayakan kepada peradilan dalam bidang tertentu, yang kemudian jabatan itu diminta oleh Jalaluddin Al-Bulqini dan diserahkannya. Hal ini mendatangkan tawaran lain baginya untuk menggantikannya posisi sebagai orang. Lalu ia juga mendapat tawaran untuk menjabat Hakim Agung, Al-Qadhi Al-Akbar, hingga akhirnya dilantik sebagai Hakim Agung pada Sabtu 12 Muharram 827 Hijriah. Namun dia kemudian menyesal telah menerima jabatan tersebut, dan penyesalannya bertambah ketika para penguasa membedakan antara orang yang memiliki keutamaan dengan yang lain. Mereka mencela, bahkan memusuhi apabila keinginannya ditolak tanpa mau melihat kebenaran dan kesalahannya. Oleh karena itu, seorang qadhi harus bisa berada di antara orang kecil dan orang besar. Ibnu Hajar pun kemudian meninggalkan dunia peradilan setelah menggelutinya selama 1 tahun. Tepatnya pada 7 dan 8 Zulqa'dah 828 Hijriah. Tapi tak lama kemudian ia diangkat kembali untuk jabatan yang sama pada 2 Rajab 828 Hijriah. Berita kembalinya Ibnu Hajar menjadi hakim disambut gembira seluruh rakyat karena kecintaan mereka yang sangat besar kepadanya, dan bahkan kali ini wilayah kerjanya meluas ke negara-negara Syams. Ia memutuskan melepas jabatan pada Kamis 16 Safar 833 Hijriah. Namun untuk kesekian kalinya ia diangkat kembali pada 26 Jumada Al-Ula 834 Hijriah. Jabatan ini ia geluti sampai Kamis 5 Syawal 840 Hijriah. Akhirnya Ibnu Hajar mengundurkan diri pada Senin 15 Zulqa'dah 846 Hijriah karena ia memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Sultan. Ketika Sultan memanggilnya, ia pun menjelaskan alasan pengambilan keputusan tersebut yang memaksa Sultan kembali mengangkatnya sebagai qadhi. Jabatan ini terus dijalaninya sampai akhirnya ia mengasingkan diri pada 8 Muharram 849 Hijriah karena fitnah atas dirinya yang juga didengar Sultan. Sultan mengangkatnya kembali pada 5 Safar 850 hingga ia tersisih pada akhir Zulhijjah 850 Hijriah. Ia diangkat kembali pada 8 Rabi Al-Tsani 852 Hijriah sebelum akhirnya ia memilih hidup zuhud kepada banyakkan fitnah terhadap dirinya dan kesusahan yang ia hadapi dalam jabatan tersebut. Secara keseluruhan, Ibnu Hajar menjalani hakim lebih dari 21 tahun. Selain itu, ia juga mengajar di berbagai sarana pendidikan di Kairo, seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan sebagainya. Ia juga diberi kepercayaan untuk mengurus dan menjadi guru besar pada perguruan Al-Bibrisiyah, memberi fatwa di Dar Al-Adi, membacakan ceramah di Al-Azhar dan di Majelis Jami Al-Amr Ibnu Al-As, dan kesempatan-kesempatan lainnya yang tidak didapatkan oleh orang lain pada waktu yang bersamaan. Ia mengajarkan hadis dalam berbagai forum berdasarkan hafalannya, sehingga ia sangat masyhur. Dari para ulama pun berdatang kepadanya. Banyak tokoh ulama dari berbagai mazhab yang menjadi muridnya. Para ulama pendahulu pun
mengakui hafalannya, pengetahuannya dan kecerdasannya, serta semangatnya yang tinggi untuk mencari ilmu. Al-Iraqi mengakui Ibnu Hajar sebagai salah seorang muridnya yang paling mengenal hadis. Banyak ulama dan huffaz menyusun buku secara khusus tentang riwayat hidupnya, di antaranya adalah Al-Jawahir wa Al-Durar fi Tarjami Al-Hafiz Ibnu Hajar sebagai seorang muridnya. As-Sakhawi sebagai dari naskah kitab ini berupa fotokopi terdapat di Darul Kutub Al-Misriyah, sedangkan naskah aslinya terdapat di Paris. Ibnu Hajar seorang ulama dengan kapasitas derajat keilmuan, kesolehan dan ketakwaan yang tinggi. Pantaslah jika kitab Bulughul Maram karyanya ini menjadi pegangan kaum muslimin, pegangan bagi orang-orang yang mencari hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas karya besarnya ini dengan baik-baik balasan, serta menyempurnakan limpahan rahmat dan ridho kepadanya. Dan semoga karyanya ini menunjukkan kita di jalan hidayah dan takwa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Rahmat dan salamnya semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia dan Rasulnya yang utama, yaitu Muhammad SAW. Salat dan salam juga semoga dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya serta orang yang mengikuti pada harinya. Itulah sejarah dari seorang penulis dari Bulughul Maram, yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.